Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak kelas 5 SDN Kepanjen 2 yang berbahagia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak, pada hari ini untuk meneruskan materi sebelumnya, dan kita beranjak kepada materi yang baru, yaitu di tema 4 ini adalah tentang peredaran darah pada manusia dan hewan. Untuk kali ini, yang Bapak bahas terlebih dahulu adalah peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian mendapatkan materi dan melaksanakan lembar kerja peserta didik, kalian dapat menyebutkan sistem peredaran darah pada manusia. Kalian dapat menyebutkan organ-organ yang berada pada sistem peredaran darah manusia. Kemudian yang berikutnya adalah memahami bagaimana sistem peredaran darah pada manusia dan juga hewan. Dan yang terakhir adalah anak-anak dapat menjelaskan kembali bagaimana manfaat dari sistem peredaran darah yang baik dan lancar. Itu untuk materinya. Yuk, simak penjelasan Bapak berikut ini. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung menuju ke seluruh tubuh disebut sebagai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah sendiri. Perhatikan gambar berikut ini. Jantung berfungsi untuk memompa seluruh darah, sedangkan pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Nah, yang berikut ini adalah gambar dari penampang jantung. Perhatikan, jantung terdiri dari serambi dan bilik. Serambi dan bilik pada jantung dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada serambi kiri dan serambi kanan. Serambi kiri fungsinya adalah untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Kemudian diteruskan kepada bilik sebelah kiri untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Setelah dipompakan ke seluruh tubuh, kemudian darah yang kaya akan karbon dioksida akan diterima oleh serambi kanan. Dari serambi kanan kemudian akan diteruskan ke bilik kanan untuk dipompa menuju paru-paru agar terjadi pertukaran udara, mengganti karbon dioksida dengan oksigen. Dari paru-paru, darah yang banyak mengandung oksigen akan kembali menuju serambi kiri. Demikian seterusnya. Di dalam jantung ada yang namanya katup jantung. Ini berfungsi sebagai pencegah agar darah yang banyak mengandung oksigen tidak bercampur dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Nah, untuk berikut ini adalah sistem peredaran darah pada manusia, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Apakah itu? Yuk kita simak gambar berikut ini. Sistem peredaran darah besar pada manusia dimulai dari bilik sebelah kiri. Dari bilik kiri, kemudian dipompakan menuju kapiler seluruh tubuh. Setelah itu, darah diteruskan kepada vena atas dan bawah. Lalu ditujukan kepada serambi kanan. Itu untuk sistem peredaran darah besar. Kalian perhatikan gambar di samping. Untuk sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan menuju arteri paru-paru, kemudian ke paru-paru, kemudian ke vena paru-paru, kemudian dilanjutkan menuju ke serambi sebelah kiri. Begitu untuk sistem peredaran darah kecil. Selanjutnya, Bapak ceritakan tentang bagian-bagian darah. Bagian-bagian darah ada apa saja? Ada yang tahu? Oke, yang pertama adalah sel darah merah. Yang kedua adalah plasma darah. Yang ketiga adalah keping darah. Dan yang keempat adalah sel darah putih. Yuk kita simak apa saja fungsinya dari bagian-bagian darah tersebut.
Anak-anak, itu tadi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Berikutnya, dalam materi subtema 1 ini, yaitu tentang sistem peredaran darah pada hewan. Untuk sistem peredaran darah pada hewan, Bapak beri 2 contoh. Yang pertama adalah serangga, dan yang kedua adalah ikan. Kita simak gambar di samping ini. Sistem peredaran darah pada serangga disebut juga dengan sistem peredaran darah terbuka. Jantung yang dimiliki serangga juga sangat sederhana, sehingga jantung pada serangga disebut jantung pembuluh. Silahkan disimak. Berikutnya adalah sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah pada ikan disebut juga dengan sistem peredaran darah tertutup. Nah, ikan juga mempunyai jantung. Bagian-bagian jantung hanya terdiri 1 serambi dan 1 bilik. Pada sistem peredaran darah ikan, darah yang banyak mengandung karbon monoksida akan dipompakan dari bilik menuju insang, kemudian mengambil oksigen di insang, kemudian dipompakan lagi menuju serambi. Itu sistem peredaran darah pada ikan. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian memahami bagaimana sistem peredaran darah pada manusia dan pada hewan, khususnya 2 contoh yang Bapak sebutkan tadi, kalian juga bisa menyebutkan contoh sistem peredaran darah yang lainnya di kolom komentar. Untuk sebagai penutup, Bapak jelaskan lagi satu hal yang paling penting adalah tentang manfaat sistem peredaran darah yang baik dan sehat. Yang pertama, tubuh akan merasa sehat. Yang kedua, kita akan terhindar dari penyakit sistem peredaran darah. Bisa contohnya penyakit jantung koroner atau yang disebut PJK dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, oleh karena itu tetap semangat dan jaga kesehatan kita. Demikian pembahasan materi pada hari ini. Bapak sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian telah menyimak dengan baik. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.